khairan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada hadis tentang keutamaan ta'limil Quran, mengajarkan Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis dari Abu Abdurrahman As-Sulami, yaitu Abdullah ibn Habib an Utsman ibn Affan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Abu Abdurrahman As-Sulami punya murid ahli qiraah. Siapa namanya? Muridnya Abu Abdurrahman As-Sulami namanya Asim bin siapa? Asim bin Abi Najud. Abu Najud itu namanya adalah Bahdalah. Kadang dikenal dengan Asim bin Bahdalah atau dikenal dengan Asim bin Abi Najud. Kemudian berapa tahun Abu Abdurrahman As-Sulami mengajar di Masjid Damaskus? Berapa tahun? Masjid Kufah, bukan Damaskus, di Masjid Kufah. 40 tahun. Kata beliau, wa dzakal ladzi aq'adani maq'adi hadza. Itulah yang membuat aku duduk berada pada posisi seperti ini. Kita lanjutkan ya. Qala al-muallif wa qad arsyadana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah SAW telah menuntunkan kepada kita ila izami fadli ta'allumil Qur'ani wa ta'limihi. Nabi SAW telah menuntunkan kepada kita kepada besarnya keutamaan mempelajari Al-Quran wa ta'limihi dan mengajarkan Al-Quran. Faqal, Rasulullah SAW mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian. Wa fi lafdzin akhar indal Bukhari wa ghairihi inna afdalakum. Pada lafaz yang lain, yaitu lafaz Bukhari dengan lafaz inna afdalakum. Jadi ada lafaz khairukum man ta'allamal Qur'an, ada juga lafaz inna afdalakum, sesungguhnya sebaik-baik kalian. Wa huwa lafdzun yuhtamal amrain, dan ini adalah lafaz yang, atau wa huwa lafdzun yahtamilu amrain, dan ini adalah lafaz yang mengandung dua perkara. Abdul Hakam, itu adiknya ada di jalan depan itu. Abdul Hakam, cepat ambil.
di luar pagar. Lihat dia main di luar pagar itu nah. Suruh masuk pagar. Wa huwa lafdzun yahtamilu amrain. Ini adalah lafaz yang mengandung dua perkara. Al-awwal, yang pertama, annahu ala itlaqihi kama huwa zahiruhu. Bahwasannya lafaz ini sesuai dengan lafaz mutlaknya, yaitu lafaz zahirnya. Wa annaha khairiyatun 'amah wa afdaliyatun mutlaqah ala jami'il ummah. Makna hadis ini adalah kebaikan yang umum dan afdaliyah yang mutlaqah pada seluruh umat. Maksudnya apa? Sebaik-baik kalian dan seafdal kalian. Itu maknanya. Difahami? Jadi seluruh aktivitas, seluruh kegiatan yang paling afdol dan yang paling bagus adalah mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Itu maknanya. As-tsani, sedangkan makna yang kedua, annaha muqayyadatun. Makna kedua, hadis ini muqayyadun. Apa makna muqayyad? Maknanya anna khairal muta'allimin wal muallimin man kana ta'allumuhu wa ta'limuhu fil Qur'an, atau man kana ta'allumuhu wa ta'limuhu fil Qur'an la fi ghairihi. Kalau makna muqayyad adalah bahwasannya sebaik-baik muta'allimin, sebaik-baik orang yang belajar dan sebaik-baik pengajar adalah orang yang belajar dan mengajarnya seputar Al-Quran. Jelas? Idh khairul kalam kalamullah, fakadha khairun nas ba'dan nabiyyin man ishtaghala bihi. Dikarenakan sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, sehingga sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Jadi dua-duanya masuk dalam hadis ini. Pada lafaz khairukum man ta'allamal Quran mengandung dua makna. Makna pertama, hadis ini mutlak ala zahirihi, sehingga mencakup seluruh profesi, seluruh aktivitas. Khairukum, sebaik-baik kalian, maknanya dia paling baik dari seluruh aktivitas umat manusia. Ada orang kerja nukang, ada orang jualan, ada orang apa lagi? Bertani, ada orang segala macam aktivitas. Maka dari sekian aktivitas-aktivitas yang ada ini, aktivitas yang paling afdol dan paling baik adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kemudian makna yang kedua, makna hadis ini muqayyad, yaitu perbandingan sesama para pengajar dan sesama para pelajar. Sehingga di antara sekian banyak orang yang belajar dan sekian banyak orang yang mengajar, maka aktivitas mengajarkan Al-Quran dan aktivitas belajar Al-Quran adalah aktivitas yang paling terbaik. Wadih? Jelas? Seperti itu? Faham kan? Nyambung Hundi? Ya. Man ta'allamal Quran,
Qala Ibnu Battal, berkata Al-Imam Ibnu Battal, antum lihat di ta'liqnya, ana mau baca ta'liq. Qala Ibnu Battal fi syarhi 'ala al-Bukhari, berkata Imam Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari, haditsu Utsman yadullu ala anna qira'atul Qur'an afdalu a'malil birr kulliha. Hadis Utsman khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu menunjukkan bahwasannya membaca Al-Qur'an adalah amalan kebaikan yang paling afdal. Li'annahu lamma kana man ta'allama al-Qur'an aw 'allamahu afdalan nas wa khairahum dalla dzalika 'ala ma qulnahu li'annahu innama wajabat lahul khairiyyah wal fadl min ajli al-Qur'an wa kana lahu fadlu ta'lim jariyan madama kullu man 'allamahu taliyan. Ya. Dikarenakan tatkala orang yang mempelajari Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik orang dan seafdol-afdol orang, ini menunjukkan apa yang kami sebutkan, dikarenakan ya, dia berhak untuk mendapatkan al-khairiyah dan keutamaan tersebut dikarenakan sebab Al-Quran yang ada. Kenapa? Karena wa kana lahu fadlu ta'lim jariyan madama kullu man 'allamahu taliyan. Ya. Karena dia akan mendapatkan fadlu ta'lim, keutamaan mengajar. Ya. Akan tetap berlangsung keutamaan mengajar selama ya setiap orang yang atau orang yang dia ajarkannya tadi statusnya apa? Talian, adalah orang yang membaca juga. Kemudian man ta'allama al-Qur'an al-muradu kulluhu aw ba'duhu, yang dimaksud pada lafaz Nabi SAW man ta'allama al-Qur'an mencakup yang mempelajari Al-Quran semuanya atau sebagiannya. Faman wujida minhu at-ta'allum wa ta'lim walau fi ayatin kana khairan mimman lam yakun kadzalik. Siapa yang didapati dari dirinya at-ta'allum, orang yang didapati pada dirinya ada ta'allum pengajaran, wa ta'lim, ta'allum itu belajar, ta'lim pengajaran, walau fi ayah kana khairan mimman lam yakun kadzalik, meskipun satu ayat itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak punya sama sekali. Masya Allah, antum ngajarin orang seayat dua ayat itu dapat keutamaan yang seperti ini. Ya. Wa qala ba'dul muhaqqiqin walladzi yusbaq lil fahmi man ta'allama al-Qur'an ya hafizahu wa ta'allama fiqhahu fal khiyar man jama'ahuma. Sebagian para ulama muhaqqiqin mereka mengatakan, dan yang difahami, yang terbesit langsung di pemahaman, maksud dalam hadis ini orang yang mempelajari Al-Quran adalah orang yang menghafalkannya dan mempelajari fikihnya, dan yang terbaik adalah orang yang menjama'ah huma, orang yang mengumpulkan duanya, dia menghafal, dia juga belajar fikih. Jadi hadis ini sebenarnya mencakup orang yang menghafal Al-Quran, mencakup juga yang mempelajari fikih Al-Quran. Namun yang paling afdol adalah orang yang juga mempelajari baca Al-Quran, menghafalkannya dan mempelajari fikihnya. Wa qala Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ta'allumul Quran wa ta'limuhu yatanawal ta'alluma hurufihi wa ta'allumaha wa ta'limaha. Maksud dari ta'allumul Quran dan ta'limuhu, maksud dari mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, mencakup ta'allum hurufihi wa ta'limahu, mencakup mempelajari huruf-hurufnya dan mengajarkannya. Sehingga makna hadis man ta'allama al-Quran itu mencakup apa? Mencakup orang yang mempelajari huruf-hurufnya, ya, makhrajnya, tahsin, mencakup juga orang yang mengajarkannya. Juga kata Imam Ibnu Qayyim, wa ta'alluma ma'aniha wa ta'limaha, mencakup juga orang yang mengajarkan apa? Makna-makna dan mengajarkannya. Maksudnya apa? Tafsir.
Jadi bukan terkhusus mencakup orang yang belajar ngaji Iqra atau tahsin atau tajwid, bukan, tapi mencakup apa? Pelajaran fikih atau tafsir yang ada. Wa huwa asyrafu qismai ilmihi wa ta'limihi. Bahkan mengajarkan makna-makna Al-Quran, maksudnya mengajarkan tafsir, itu sesuatu yang lebih mulia dari dua jenis ilmu Al-Quran dan pengajaran. Difahami? Jadi ngajarkan tafsir itu lebih afdol dibandingkan ngajarkan apa? Cuma sekedar tajwid, makhraj dan semisalnya. Karena tujuannya itu adalah puncak. Fa innal ma'na wal maksud. Karena makna yang diinginkan adalah dikarenakan makna adalah yang diinginkan. Maksudnya apa? Orang belajar Al-Quran tuh yang diinginkan maknanya tuh cuma sekedar lafaz, bukan lafaz kan? Tapi yang diinginkan makna. Wal lafdhu wasilatun ilaihi. Yang namanya lafaz adalah wasilah. Difahami? Kita belajar Al-Quran itu puncaknya apa? Faham makna kan? Lafaz itu cuma sekedar wasilah untuk memahami makna. Wadih? Jelas? Wandi? Abdul Razak? Nyambung? Ya? Lihat kata Imam Al-Qayyim, al-ma'na wal maksud wal lafdhu wasilatun ilaihi. Inti dari belajar Al-Quran apa? Faham makna. Sedangkan lafaz wal maksud. Kalau di zaman sekarang kebalik ya. Orang berbondong-bondong cuma untuk sekedar belajar tahsin tilawah, tahsin tilawah, tahsin tilawah. Tapi dia tidak paham makna yang ada. Ya apa tidak? Apa makna ayat? Dalam Al-Quran. Wa nadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Apa makna yusalli fil mihrab? Apakah makna mihrab itu mihrab yang ada kita sekarang ini namanya mihrab? Tidak seperti itu kata Syekh Muhammad Umar Bazmul. Ya, tidak seperti itu pemahamannya. Fata'allumul makna wa ta'limuhu, ya, ta'allumul ghaya wa ta'limuha. Maka mempelajari makna dan mengajarkan makna adalah ta'allumul ghaya wa ta'limuha, adalah mempelajari puncak dan mengajarkan yang puncaknya. Wa ta'allumul lafzil mujarrad wa ta'limuhu ta'allumul wasail wa ta'limuha. Mengajarkan lafaz semata-mata lafzul mujarrad wa ta'limuhu dan mengajarkannya. Jadi antum belajar lafaz, ta'allumul lafaz wa ta'limuhu itu adalah ta'allumul wasail wa ta'limuha. Namanya mempelajari wasilah dan mengajarkan wasilah. Wa bainahuma kama bainal ghayat wal wasail. Nah, perbedaan antara keduanya, antara mempelajari lafaz dengan mempelajari makna, itu seperti perbedaan antara puncak dan wasilah. Jelas? Nah, jadi kalau gini perlu bagi kita semua ada pelajaran tafsir, ya. Perlu ada pelajaran tafsir. Insyaallah ya ikhwan, nanti akan kita buka pelajaran tafsir ya. Insyaallah taala ada waktunya nanti insyaallah kita akan buka pelajaran tafsir. Ya, supaya paling tidak kita bisa memahami makna dan kandungan Al-Qur'an tersebut. Ya. Dulu pernah kita buka pelajaran tafsir Sa'di. Ya. Insyaallah nanti akan ada waktunya. Naktafi bihadzal qadar.